Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu hadisnya. Wa haddatsani Ali bin Hujr as-Sa'di, haddatsana Ali bin Mushir Abul Hasan an Abdullah bin Ata'in an Abdullah bin Buraidah an Nabi radhiyallahu anhu qala baina ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baina ana menunjukkan saat atau ketika saya jalisun duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba, menunjukkan faja'atan, sesuatu yang tiba-tiba. Saat saya duduk bersama Nabi, tiba-tiba atathum ra'atun, datang kepada Nabi seorang perempuan. Tidak disebutkan siapa perempuan itu. Faqalat, perempuan tadi mengatakan, inni tasaddaqatu ala ummi bijariyah wa innaha matat. Sungguh aku telah bersedekah untuk ibuku seorang jariyah, budak perempuan atau pembantu. Kalau buat rumah tangga kurang pas juga barangkali ya. Seorang budak perempuan. Wa innaha matat, dan sesungguhnya ibuku itu meninggal. Faqal, maka Rasulullah mengatakan wajaba ajru. Wajaba secara bahasa kan wajib. Berarti sesuatu yang kokoh tetap, ajruk, pahalamu. Artinya kamu pasti mendapatkan pahalanya. Karena bersedekah, memberikan hadiah kepada ibunya seorang jariyah. Kemudian waraddaha alaikil miras. Budak perempuan tadi itu, yang namanya budak kan sama seperti kepemilikan harta. Maka setelah ibu meninggal, kamu sebagai ahli warisnya. Budak itu menjadi warisan. Warisan secara ijbar otomatis menjadi milik para ahli waris. Nah, lalu Nabi mengatakan dia kembali kepadamu. Dia sebagai warisan budak tadi. Nah, qalat, perempuan tadi berkata lagi, ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha shaumu syahrin, apa asumu anha? Qal, ya Rasulullah, sesungguhnya atas ibuku yang meninggal itu ada kewajiban puasa selama sebulan. Apa asumu anha? Bolehkah saya berpuasa untuk mengganti puasanya itu? Qal sumi, berpuasalah, sumi anha, berpuasalah untuk menggantikan puasa ibu-ibu yang belum terlaksana itu. Qalat innaha lam tahujja qattun. Perempuan tadi mengatakan lagi, sesungguhnya ibuku itu belum pernah menunaikan ibadah haji. Apa hujja anha? Apakah saya boleh berhaji untuknya? Qala hujji anha, tunaikanlah haji untuknya. Ini kan tidak ada penjelasan atau isyarat yang menunjukkan apakah ibunya itu sudah punya niat untuk berhaji atau belum. Nah, maka disinilah nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau dia punya keinginan, niat untuk berhaji, baru dibadalkan hajinya. Kalau tidak, tentu tidak. Tapi dalam teks hadis ini tidak tergambar sama sekali adanya niat dari orang tua yang meninggal tadi. Tentu bagaimanapun, secara umum setiap muslim itu pasti berniat menunaikan haji kalau mampu. Ya begitu. Karena itu rukun agama kita, rukun Islam. Tidak sempurna atau tidak dikatakan muslim kalau tidak mengakui dan tidak berkeinginan untuk menunaikan kelima rukun tadi. Hanya saja rukun yang kelima ini ada kaidnya. Kaidnya itu adalah tokoh kemampuan atau istita'ah. Kalau tak mampu tak wajib, kalau mampu wajib. Nah, berarti di sini Nabi mengatakan hujji anha, hajikan dia
artinya gantikan hajinya. Itu perintah melakukan haji badal. Kalau begitu orang tua yang tidak berhaji tapi anaknya menghajikan dia, itu sah. Ini dasar yang kuat, boleh atau disunnahkan melakukan haji badal. Nah, fikul hadis dari hadis ini sangat banyak, mulai dari ada anjuran untuk bersedekah kepada orang tua, sedekah yang terbaik. Nah, bisa jadi ibunya ini memang yang sangat dibutuhkan adalah seorang budak perempuan yang membantu urusan kesehariannya. Maka itu dia diberikan oleh anaknya. Kita sebagai anak lihat apa kebutuhan orang tua, berikan yang dia butuhkan. Itulah sedekah yang terbaik. Nah, kemudian pasti akan mendapatkan pahala. Kemudian kalau orang tua, ini apa yang diberikan kepada orang tua tadi, anak memberikan hadiah atau bersedekah untuk orang tuanya, maka yang diberikan itu setelah ijab, setelah ada akad, berarti kepemilikan sudah berpindah kepada orang tuanya. Di sini seorang budak perempuan, itu kan sama dengan harta benda. Ketika sang anak memberikan kepada orang tua, maka budak itu sepenuhnya menjadi milik orang tua. Nah, anak tidak memiliki lagi. Kepemilikan berpindah kepada orang tua. Dan ketika orang tua itu meninggal, maka ini menjadi harta warisan. Harta warisan, maka dibagi lagi kepada ahli waris. Kalau anak yang memberikan harta tadi kepada orang tuanya, dia satu-satunya ahli waris, maka dia mendapat utuh kembali. Tapi kalau seandainya ahli warisnya ada bertiga, maka budak tadi dimiliki oleh yang bertiga tadi sesuai dengan porsi masing-masing. Namanya harga budak itu, contoh harga budak itu 50 juta. Hanya itu harta satu-satunya. Ahli warisnya ada 3. Kemudian dari yang 3 itu 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Tak ada lagi ahli waris yang lain. Berapa saham masing-masing kira-kira? Bagaimana cara membaginya? 1 orang laki-laki, 2 orang anak perempuan. Hah? Gimana cara baginya? Kan dalam surat An-Nisa ada laki-laki lizakari mislu hazil unsayan. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayan. Allah sudah perintahkan terhadap anak-anak kalian ahli waris bahwa laki-laki mendapat 2 bagian perempuan, 2 kali dari bagian perempuan. Sekarang ahli waris bertiga. Berapa dapat laki-laki? Hah? 25. Berapa perempuan? 12,5. Nah, begitu caranya. Kalau umpamanya laki-lakinya 3, perempuan 1. Bagi berapa? Perempuannya 1, laki-laki 3. Nah. Bagi berapa? Dibagi 15. Kan. Langsung saja dibagi 7. Dibagi 7. Nah, laki-laki mendapat 2 bagian, berarti 6, karena 3 orang, perempuan 1 bagian. Kalau 50 bagi 7 berapa? Taruh 7 juta. 7 juta. Ya kan? 7 kali 7 49. 7, maka laki-laki dapat lebih kurang 14 juta masing-masing yang 3 orang, dan perempuan dapat 7 juta. Yang laki-laki 14 juta, perempuan 7 juta. Nah, kemudian dari hadis ini juga mengandung syariat yang tegas, bolehnya atau disyaratkannya mempuasakan orang tua yang sudah meninggal. Kemudian menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Begitu juga umroh. Kalau orang tua itu sudah
sampai kemampuan untuk berumroh, maka kalau dia tak sanggup karena fisik, karena sudah tua, atau karena sudah meninggal, maka itu dianjurkan untuk mengumrohkan. Karena hukum umroh itu berbeda para ulama. Sebagian mengatakan hukum umroh itu wajib bagi yang mampu, sama dengan haji. Sebagian mengatakan atau mayoritas mengatakan sunat. Kalau haji semua sepakat itu wajib. Nah, itu hadis yang pertama. Silakan nanti dikembangkan fikul hadisnya. Sekarang hadis yang kedua. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Ibnu Syihabin an Sulaiman bin Yasarin an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Qal dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan kanal fadlu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah al-fadl seorang sahabat radib. Apa makna radib? Berboncengan. Nah, berboncengan atau dia yang berbonceng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul di depan, dia di belakang. Begitu. Faja'at imra'atun min khos'am. Saat berboncengan tadi, datang seorang perempuan dari Khos'am, suku atau Bani Khos'am. Faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Maka tiba-tiba atau saat itu al-fadl melihat kepada perempuan tadi. Perempuan itu pun juga melihat kepada al-fadl yang ada di boncengan Nabi. Nah, waja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila asy-syaqqil akhari. Artinya lalu Nabi SAW yasrifu wajhal fadl. Dia palingkan wajah fadl ila syakil akhar, ke sisi yang lain. Apa maksudnya? Jangan tengok. Kenapa dipalingkan oleh Nabi supaya tidak melihat? Apa sebab? Hah? Kenapa? Ini perempuan, ini laki-laki. Perempuan masih muda, belum bersuami. Ini laki-laki masih muda, belum beristri. Nah, tentu bisa mendatangkan fitnah. Sementara dalam penjelasan para ulama, fadl ini laki-laki yang belum sanggup menikah. Kalau dia nanti memandang terus, jangan-jangan jatuh hati. Karena belum sanggup menikah, dia susah sendiri. Jadi musibah bagi dia. Nah, maka yang dilakukan Nabi memalingkan pandangan fadl. Jangan lihat-lihat. Seolah kamu belum sanggup nikah ini. Udah, jangan lihat itu. Nanti kamu tergoda. Kalau sudah sanggup nikah, orang tidak masalah. Itu pelajarannya apa? Antum kalau belum sanggup menikah, jangan lihat-lihat dia yang perempuan. Ya. Begitu ya perempuan, kalau belum mau menikah, jangan mudah untuk bisa dilihat. Kira begitu. Walaupun melihat itu atau menampakkan wajah itu tidak masalah. Maka dari hadis ini, fikih yang diambil, membuka wajah bagi perempuan tak masalah. Tidaklah wajib. Tapi kalau mendatangkan fitnah dan itu tidak ada jalan lain kecuali dengan menutup wajah, maka mesti menutup wajah. Kalau seandainya menutup wajah perempuan itu wajib, tentu yang disuruh oleh Nabi itu layaknya adalah perempuan tadi yang menutup wajahnya, bukan memalingkan wajah fadl. Nah, apa sebab? Karena wajah perempuan ada kala dalam kondisi tertentu itu juga ada kemaslahatannya, tapi juga bisa mendatangkan fitnah. Tapi kalau perempuannya sudah tua, istilah dalam surat An-Nur itu al-qawaidu minan nisa. Apa artinya? Al-qawaid.
Dari kata qa'ada. Apa arti qa'ada? Qa'ada artinya duduk. Qawaid jamaknya orang-orang yang duduk. Kalau al-qawaidu minan nisa, perempuan-perempuan yang sudah pensiun. Bukan pensiun dari PNS, tapi pensiun dari keinginan untuk berhubungan suami istri. Itu yang sudah tua. Makanya seperti ini Islam berikan sedikit kelonggaran. Nah, tapi kalau perempuan yang masih muda yang bisa mendatangkan fitnah bagi laki-laki, paling tidak untuk sulit menahan pandangan, itu juga bisa mendatangkan fitnah. Nah, oleh karena itu sebaiknya lebih baik menutup wajah daripada membukanya. Tapi pada dasarnya membuka wajah itu tidak ada kewajiban kecuali dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab yang tiga itu hanya menganjurkan. Ada yang sampai membolehkan. Bagaimana boleh sekedar mubah, kemudian ada yang menganjurkan, kemudian mewajibkan kalau itu mendatangkan fitnah. Nah, itu karena diantaranya karena hadis ini. Dari hadis ini dipahami Rasul tidak menyuruh perempuan tadi menutup wajahnya, tapi yang disuruh al-fadl untuk memalingkan wajahnya. Maka bagi laki-laki yang belum menikah itu jangan mudah melihat perempuan. Nah, tapi kalau sudah punya keinginan untuk menikah itu dianjurkan. Itu namanya nazar. Maka dalam hadis kalau seandainya kalian mampu bisa melihat perempuan yang ingin dinikah itu, yang bisa mendorong kalian menikahinya, lakukanlah. Tapi kalau belum punya keinginan menikah, jangan. Nah, begitu Islam menjaga sesuatu yang sangat sensitif ini untuk menjaga harga diri. Waqalat ya Rasulullah, perempuan tadi mengatakan ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj. Sesungguhnya kewajiban terhadap Allah atas hamba-hambanya dalam ibadah haji, yang mana adrakat abi syaikhan kabira. Ayahku sudah masuk pada usia tua renta. Syaikhan kabira. La yasbutu 'ala rahila. Dia tak kokoh lagi untuk berada di atas kendaraan, untuk mengadakan perjalanan, tak sanggup lagi. Apa ahujju anhu? Bolehkah saya berhaji untuknya? Qala na'am. Ya. Wa zalika fi hajjatil wada. Itu atau peristiwa ini terjadi pada haji wada. Berarti tahun terakhir Rasulullah hidup. Karena setelah haji wada itu, tak lama setelah itu wahyu terhenti. Nah, kemudian beliau meninggal. Cuman berapa lamanya antara wahyu terakhir turun dengan meninggalnya Rasulullah, ini ahli sejarah pun beda pendapat. Apa ayat terakhir turun? Surat Al-Maidah ayat 3. Apa surat terakhir yang turun? Kalau surat terakhir, surat Iza jaa nasrullahi wal fath. Itu surat terakhir. Kalau ayat terakhir, Al-Maidah ayat 3. Nah, dalam keterangan, kalau tidak salah dalam keterangan dari At-Tabari, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan 21 hari setelah turunnya ayat terakhir Rasul meninggal. Setelah itu tidak ada lagi ayat itu. Ada 21 hari. Dalam pendapat yang lain, 81 hari setelah turunnya Al-Maidah ayat 3 Rasul meninggal. Nah, berarti ini adalah di akhir-akhir kenabian pada haji wada. Maka ini menjadi sunnah yang tetap untuk menghajikan orang tua. Itu kira-kira makna singkat dari hadis ini. Sekarang balik kepada pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya? Apakah ada niat khusus untuk memakai pakaian ihram saat ihram untuk yang membadalkan haji? Misalnya saya membadalkan. Ya. Membadalkan haji itu semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sama seperti yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu dimulai dengan berpakaian ihram, berangkat dari miqat. Nah, miqat makani.
itu wajib. Kalau tidak sah hajinya. Makanya satu orang itu pada musim haji tentu hanya bisa menghajikan untuk satu orang. Nah mungkin bisa menghajikan dua orang, bagaimana caranya? Karena dia harus wukuf di padang Arafah. Sementara waktu wukuf itu cuma sekali setahun. Kan tak mungkin. Beda kalau umrah. Kalau umrah boleh. Karena umrah itu tidak terkait dengan waktu seperti haji. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang yang membadalkan orang lain itu mesti memenuhi semua rangkaian ibadah haji. Kalau tidak sah. Namanya menggantikan, harus secara utuh. Nah, itu jelas. Apalagi? Apa ada hukum kewajiban untuk membatalkan haji orang tua yang sedang berhaji lalu meninggal di Mekah? Nah, sekarang seseorang sedang melaksanakan ibadah haji. Belum lagi sempat melontar. Nah, dia sudah meninggal dan belum selesai. Apakah dikatakan dia sudah sah hajinya? Hah? Belum. Apa sebab? Belum sempurna semua rukunnya, maka hajinya batal karena belum sempurna. Sebab haji itu dimulai dengan berpakaian ihram, berakhir dengan tahallul. Dengan antara keduanya mesti sempurna semua rukun-rukunnya. Nah, mulai dari berpakaian ihram, berangkat dari miqatnya sampai nanti tahallul. Kalau dia meninggal di tengah, berarti hajinya belum sempurna. Lalu sama seperti orang yang melaksanakan ibadah lain seperti sholat namanya. Saat dia sedang pada rakaat kedua, tiba-tiba dia meninggal. Apakah dikatakan sudah sempurna sholat? Tidak. Atau dia batal wudhunya. Kalau batal wudhu, apakah harus mengulang sholat dari awal? Harus ulang dari awal. Nah sekarang ibadah haji rangkaiannya penuh, full. Nah, karena terkait dengan waktu, terkait dengan tempat. Kalau belum sempurna berarti hajinya batal. Apakah bisa langsung diganti saat itu? Nah mungkin lagi. Nah, mungkin lagi kecuali mamanya baru mau berpakaian ihram. Nah ini pas masuk musim haji, sedang berpakaian ihram meninggal. Mungkin masih sempat mencari orang lain sebagai menggantikan. Tapi kalau tinggal satu rukun lagi, tinggal satu rukun lagi, meninggal dia, gimana cara menggantikan? Harus tahun depannya lagi dia digantikan. Sebab rangkaian ibadah haji itu ada terkait dengan tempat, terkait dengan waktu. Kalau sudah terkait dengan waktu, tidak mungkin. Beda dengan umroh. Umroh kan tak terkait dengan waktu. Mau umroh waktu pagi boleh, malam boleh. Yang jelas terpenuhi rukun-rukunnya. Mulai dari berpakaian ihram, kemudian berangkat dari miqatnya, kemudian menuju Masjidil Haram, melaksanakan amal-amal sunatnya, kemudian melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai. Tapi kalau haji, wukuf di padang Arafah hanya tanggal 9. Tanggal 9 hanya sekali setahun. Kalau wukuf tanggal 12 Zulhijjah, tidak sah hajinya. Karena terkait dengan waktu. Jika kalau menggantikan tentu mesti pada tahun berikutnya. Dan itu dianjurkan kalau anak-anaknya atau keluarga yang lain mampu ataupun hanya mampu dari sisi ekonomi bisa menyuruh orang lain untuk mengulang hajinya kembali. Nah, menghajikan kembali. Nah, apakah yang menghajikan orang lain itu mesti antara ayah dengan anak, orang tua dengan anak, atau saudara-saudara? Tidak ada penjelasan yang pasti.
Memang di dalam hadis itu kasusnya ada anak dengan orang tua, ada saudara dengan saudara, tapi tidak mengikat. Maka kalau kita baca dalam literatur fikih, boleh orang lain menghajikan orang lain. Tidak mesti ada hubungan darah, hubungan nasab. Tapi orang yang membadalkan haji itu syaratnya dia mesti sudah berhaji. Kalau belum berhaji, itu tak boleh menghajikan orang lain, dia sebelum berhaji. Apa dasarnya? Itu hadis tentang subrumah. Kan ini sering kita dengar kan? Hadis tentang subrumah. Ani Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika an subrumah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang mengatakan labbaik an subrumah. Itu kata orang tadi, didengar oleh Nabi. Nah, berarti orang ini berniat menghajikan orang lain namanya subrumah. Lalu qal man subrumah? Nabi mengatakan, siapa itu subrumah? Qal, dia mengatakan akhun li, dia saudara laki-lakiku. Au qaribun li, atau keluarga dekatku. Qal, lalu Nabi berkata, hajjatta an nafsik, kamu sudah melakukan haji untuk dirimu sendiri? Qal, la, tidak. Nah, qal, Nabi mengatakan hujja an nafsika. Kalau begitu kamu berhajilah dulu untuk dirimu, summa hujja'an subrumah. Kemudian baru kamu menghajikan subrumah. Tahu depannya lagi. Maka dipakai kata summa. Summa itu kan menunjukkan antara satu dengan kegiatan berikutnya punya jedah yang panjang. Kalau begitu, menghajikan orang lain harus yang bersangkutan terlebih dahulu melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak, tak boleh. Karena kewajiban haji itu kewajiban pribadi. Kewajiban pribadi. Nah, maka di Kementerian Agama kita itu sudah dibuat kebijakan. Kalau seorang yang dalam masa tunggu itu meninggal, kemudian dia memiliki keluarga atau anak yang bisa menggantikan hajinya, maka lihat anak ini. Kalau yang menggantikan ini sudah pernah berhaji, maka dia membadalkan haji orang tuanya. Tapi kalau sang anak ini belum pernah berhaji, maka anak ini menghajikan untuk dirinya. Dan kuotanya itu diberikan kepada sang anak. Tapi bukan menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal. Haji untuk dirinya. Nah, maka sang anak ini ketika dia nanti kalau sudah mendaftar haji, sampai giliran dia berangkat lagi untuk menghajikan orang tuanya. Yang penting dia dulu yang berhaji, baru menghajikan orang lain, walaupun orang tua. Karena kita dulu kewajiban fardhiyah. Sama dengan kurban. Kalau seseorang hanya sanggup berkurban untuk 1 ekor kambing, maka jangan berkurban untuk orang lain, walaupun dia ada beda pendapat. Untuk orang tua jangan dulu, tapi berkurban untuk dirinya dulu. Tapi kalau diri dan keluarganya. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk kurban, baru untuk orang lain. Nabi kan berkurban, ini untukku dan ini untuk keluargaku. Ini untuk kaum muslimin. Tapi dirinya dulu. Haji juga begitu. Dia dulu berhaji, baru tahun berikutnya untuk menghajikan orang lain. Apalagi? Apakah ada ketentuan ada ketentuan untuk memadakan haji bagi orang yang sudah pernah berhaji atau belum? Ketentuan itu tadi, dia mesti sudah pernah berhaji. Nah, sekarang persoalan yang muncul, bolehkah mengambil upah dari menghajikan orang lain? Boleh enggak kira-kira? Ada pendapat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat mengambil, kalau menghajikan orang lain itu jelas disyariatkan.
Tapi mengambil upah dari menghajikan orang lain, kata Imam Ahmad, itu bid'ah. Tapi bid'ahnya bukan bid'ah haram. Jadi tidak semua bid'ah itu haram. Imam Ahmad mengatakan mengambil upah, bukan menghajikan, membadalkan. Mengambil upah daripada membadalkan haji orang lain, itu bid'ah. Apa sebab? Karena dikhawatirkan dia tidak lagi mendapat pahala membadalkan haji orang lain itu. Sudah diambil pahalanya di dunia. Itu yang dikhawatirkan. Bukan berarti tidak boleh. Sementara pahala haji itu, haji mabrur itu, tak ada balasan kecuali surga. Sehingga tidak disebutkan pahalanya begitu sekian kali lipat, tidak disebutkan. Itu menunjukkan pahalanya besar, langsung surga. Kan itu disebutkan dalam hadis. Tak ada balasan haji mabrur selain daripada surga. Tidak dihitung lagi pahalanya. Khawatir dia tidak mendapatkan itu lagi. Nanti Allah ditanya di akhirat. Kamu beribadah majikan orang? Iya. Diminta pahala kepada Allah. Kan sudah dibalas ketika di dunia. Nah, itu yang dikhawatirkan. Apa sebab? Karena ada hadis yang mengatakan, dalam hadis dikatakan, ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, innal kafira iza amila hasanatan ut'ima biha fid dunya ta'mah. Kalau orang kafir dia melakukan satu hasanah kebaikan, maka dibalas di dunia secara sempurna. Maka wajar kalau orang kafir yang baik jadi kaya dia. Karena balasannya hanya di dunia. Nah, lalu fa innal mu'min wa innal mu'mina fa innallaha ta'ala wa ammal mu'minu, adapun orang mukmin nah beda. Fa innallaha ta'ala iddakhara hasanatahu fil akhirah. Orang mukmin Allah simpan balasan kebaikan itu di akhirat, bukan di dunia balasannya. Maka antum, kita semua beramal soleh jangan berharap balasan di dunia. Balasannya nanti. Wa yuqibuhu lahu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Lalu Allah berikan dia rezeki di dunia ini berdasarkan ketaatannya, bukan balasan pahala amal soleh. Kalau dibalas ketika di dunia, khawatir di akhirat tak dapat. Maka Abdurrahman bin Auf pernah menangis dia. Suatu kali ketika dia sedang berpuasa, lalu didatangkan makanan, mungkin untuk berbuka. Tiba-tiba dia ingat, Qutila Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair meninggal. Dia tidak memiliki apa-apa. Sampai pakaian untuk mengkapani dirinya tak ada. Tidak punya pakaian, kecuali burdah. Burdah itu selembar kain yang kalau ditutup bagian kepalanya, kaki terbuka. Kalau kakinya ditutup, kepala terbuka. Maka Nabi perintahkan tutup bagian kepalanya, bagian kakinya ditutup dengan rumput. Begitu miskinnya. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa huwa khairum minni, dia lebih baik daripada aku. Abdurrahman bin Auf itu kan laki-laki sahabat yang gagal jadi miskin. Dia jadi miskin, ingin jadi miskin, tapi Allah tak izinkan. Nah, lalu dia mengatakan, sudah dibukakan busitolana ma busit, dibukakan bagi kami kemegahan dunia ini, atau dilapangkan, dibukakan kenikmatan dunia kepada kami. Itulah fakhasina antakunu kami khawatir jangan-jangan kenikmatan dunia yang dibukakan ini sebagai ganjaran pahala yang disegerakan di dunia. Itu dia takut. Jangan-jangan pahala amal soleh disegerakan di dunia dengan dibukakan kenikmatan dunia. Akhirnya dia faja'ala yabki wa taraka akhirnya dia menangis dan tak jadi makan mengingat itu. Khawatir balasan amal soleh Allah berikan di dunia. Dia menangis sampai tak jadi makan, padahal makan hendak berbuka. Begitu takutnya kalau kenikmatan dunia dibukakan dan sebagai balasan amal soleh. Nah, maka Imam Ahmad mengatakan
bahwa mengambil upah dari menghajikan orang lain itu bid'ah, tapi tidak haram. Kalaupun mesti diambil, ini yang menghajikan harus kuat orangnya. Kuat menjaga hatinya agar itu tidak menjadi tujuannya. Itu taruhlah sebagai kebutuhan dia yang memang dia terpaksa meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, tentu keluarganya juga perlu makan. Nah, dia perlu transportasi hanya untuk menutupi kebutuhan itu, bukan mencari kekayaan. Kalau mencari kekayaan, khawatir nanti tak dapat lagi pahala menghajikan orang di akhirat. Maka Imam Ahmad mengatakan itu bid'ah. Baik, apa lagi? Sama pahala bagi yang menghajikan dan yang dihajikan. Apakah sama pahala yang membadalkan dengan yang dibadalkan? Pahala yang diperoleh. Adakah dalil yang membedakan? Tak ada kan? Dan hitung-hitung pahala itu rahasia Allah kayaknya. Kita tak bisa mengetahui secara detail. Kalau ada seorang sarjana bisa menghitung pahala puasa hari ini sebegini. Orang yang bersedekah sekian begini pahalanya. Kalau ada yang bisa menghitung pahala itu sudah sekian kali profesor itu. Artinya dengan dalil-dalilnya. Karena ini memang rahasia Allah. Pahala itu biarlah serahkan kepada Allah. Yang penting kita beramal. Jangan terlalu banyak mikirkan berapa besar pahala. Nanti kalau hitung-hitung pahala, saya pahala ada banyak, masih ini kan dikit Pak, dosa ada apa-apa lah. Bahaya itu. Gitu kan? Maka riba sedikit ada apa-apa lah, pahala sudah banyak, ngaji saya sudah banyak, puasa sudah banyak. Itu bahaya. Itu jadinya. Mungkin itu pula rahasia Allah. Allah merahasiakan, hikmah Allah merahasiakan hitungan-hitungan pahala. Sampai-sampai sebetulnya betapa mudahnya untuk masuk surga itu disembunyikan informasi oleh sahabat. Pernah dengar hadis dari Muaz bin Jabal. Jadi suatu kali Rasul memanggil Muaz. Ya Muaz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Diulang lagi, ya Muaz. Dijawab lagi, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Sampai 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, ma min abdin yasadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa haramallahu alan nar. Apa maknanya? Wahai Muaz, sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali, tak ada satu orang hamba pun yang bersaksi tiada Tuhan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya, sidqan min qalbi, jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan baginya neraka. Haramahu alan nar, haramkan neraka. Ini mudah sekali untuk masuk surga itu, asalkan imannya benar. Sidqan min qalbi. Lalu kata Muaz, ya Rasulullah, ala ukhbarun nasa fayastabsiru. Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau seandainya saya informasikan kepada banyak sehingga mereka bergembira. Apa kata Nabi? Izan yattakilu. Kalau kamu kasih tahu nanti khawatir mereka tuh malas beribadah. Nah, akhirnya Pak Muaz inda mauti ta'assuma. Muaz pun tidak memberitahu kecuali menjelang kematiannya takut dianggap berdosa menyembunyikan informasi dari Nabi. Dia kasih tahu juga akhirnya. Nah, mudah sekali sebetulnya. Syaratnya sidqan min qalbi. Benar-benar jujur dari hatinya. Tentu ada hitung-hitungnya juga itu. Karena dalam nas-nas yang melakukan dosa sesama manusia kan dihitung. Nah, tapi hitung-hitungnya kan sebelum masuk surga dan masuk neraka. Nah, ini juga rahasia Allah itu peristiwa akhirat itu perkara gaib. Karena belum ada yang sampai ke sana. Sekarang kan masih
Yang meninggal ya masih di alam barzah, belum terjadi kiamat besar. Maka itu hanya kita yakini karena berdasarkan dalil Al-Quran Sunnah yang sudah kokoh menjadi objek keimanan kita. Jadi tidak usah banyak-banyak berhitung-hitung pahala lah. Yang penting beramal saja. Dan maksimalkan amal itu. Kemudian tekan sehabis mungkin, jangan melakukan maksiat. Itu saja sudah cukup. Gitu ya kira-kira. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Alhamdulillah.